Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wijipeni Setiani, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SDN Kaliayu, Kabupaten Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro beserta implementasinya di sekolah saya. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 3 pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam perkembangan pendidikan. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dapat dimaknai bahwa anak-anak dapat memenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan pendidikan. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student centers berupaya memfasilitasi seluruh aspek perkembangan anak secara optimal, dengan menekankan aspek-aspek pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan anak. Pembelajaran dipusatkan pada kebutuhan minat, bakat, serta potensi yang dimiliki. Dengan pengalaman belajarnya, anak akan merasa nyaman dan bahagia. Yang kedua adalah pendidik sebagai penuntun. Sejatinya, pendidik adalah menuntun anak menemukan kodratnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan mereka berada, sedangkan kodrat zaman berisi tentang isi dan irama. Pada kodrat alam, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Layaknya seorang petani, kita tidak bisa mengubah padi menjadi jagung atau jagung menjadi kedelai. Petani menjadikan benih padi agar dapat bernilai dengan cara merawatnya dengan baik sehingga dapat menghasilkan padi yang berkualitas. Sama halnya dengan pendidik. Dalam mengajar, pendidik haruslah mengenal karakteristik peserta didiknya. Dengan begitu, pendidik dapat menyesuaikan dalam membentuk karakter anak dan menghasilkan pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan. Bila melihat kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Pendidik harus mampu mengembangkan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Tentunya tidak meninggalkan norma-norma dan kebudayaan bangsa ini. Selanjutnya, pokok pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah trilogi pendidikan. Jika kita mendengar kata Ki Hajar Dewantoro, tentu saja kita teringat dengan semboyannya, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo dimaknai dengan di depan memberi teladan, yaitu peranan guru sangatlah besar dalam memberi keteladanan kepada peserta didiknya. Ing Madya Mangunkarso, di tengah membangun keinginan. Dalam hal ini, pemberian motivasi dan memposisikan dirinya seorang guru sehingga dapat menjadi teman dan peserta didiknya tumbuh dan berkembang. Kemudian, Tutwuri Handayani, artinya dari belakang memberi dorongan. Guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat, minat sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya, bagaimana implementasi di sekolah berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pendidik menuntun peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kompetensi yang dimiliki, serta kebutuhan peserta didik, melalui bimbingan, literasi, dan kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah. Dalam kegiatan pembelajaran, pendidik merencanakan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik, serta mengkaitkan materi dalam kehidupan nyata, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Selanjutnya, sebagai pendidik tidak hanya menuntun, mengarahkan peserta didik dalam pembelajaran saja, tetapi juga menguatkan nilai-nilai karakter yang baik dan berbudi pekerti luhur, agar peserta didik mencapai keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya.
Budi pekerti melatih peserta didik untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Diharapkan agar peserta didik mendapatkan keteladanan, tuntunan, pengajaran, serta pengalaman yang nyata dalam menumbuhkan karakter yang baik pada peserta didik. Tantangan pemikiran Ki Hajar Dewantoro sesuai dengan konteks di kelas maupun di sekolah. Pertama, kurangnya pemahaman dari orang tua bahwa keberhasilan pendidikan bukan hanya dilihat dari aspek kognisi saja, melainkan dapat berupa peningkatan bakat dan minat peserta didik. Kemudian yang kedua, komunikasi antara guru dan orang tua masih minim, sehingga mereka kurang memahami program sekolah yang telah disusun. Lalu, bagaimana solusi yang dapat diterapkan? Yang pertama, sekolah menyiapkan kegiatan parenting dan menyelaraskan pemahaman bahwa pendidikan berorientasi pada kebutuhan dan potensi peserta didik. Kemudian yang kedua, sekolah memberikan wadah untuk melaksanakan diskusi bersama orang tua, membahas program yang dilaksanakan sekolah, sehingga dapat memberikan kontribusi baik dukungan moral maupun material. Setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantoro, pemikiran yang berubah dari saya adalah bahwa saya harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas, karena mereka masing-masing memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda-beda. Tidak perlu memberi hukuman yang sifatnya tidak mendidik. Pendidik seharusnya memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan menirunya. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, saya pun harus terus belajar, bersikap terbuka, selalu mengembangkan kompetensi dan adaptif terhadap teknologi. Maka, saya mencoba untuk selalu mengupgrade diri saya melalui mengikuti pelatihan dan bintek, termasuk bersemangat mengikuti program calon guru penggerak ini. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual terkait pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.